Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua? Semoga Ananda dan kita semua sama-sama baik, sehat, dan terlindungi pada masa pandemi ini. Perkenalkan, Ibu adalah Waltini, bertugas di SMA Negeri 1 Koto Gasir. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak Ananda semua untuk menelaah tentang perundingan Linggarjati. Apa itu perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di Linggarjati atau Linggajati. Nah, Linggarjati atau Linggajati tersebut merupakan nama sebuah tempat yang terletak di Kabupaten Kuningan saat ini. Seperti kita ketahui bersama, meskipun Indonesia telah proklamasi, tetapi Belanda tetap ingin menguasai Indonesia kembali. Hal ini menyebabkan konflik antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dihindari. Perundingan Linggarjati menjadi salah satu simbol perjuangan diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Di video ini, kita bisa sama-sama menyaksikan bagaimana berlangsungnya perundingan Linggarjati tersebut. Mari sama-sama kita amati. Baik Ananda semua, dapat kita lihat di sini kedatangan Komisi Jenderal Profesor Schermerhorn ke Hindia Belanda pada bulan Oktober 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dengan anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan Aka Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn, anggotanya Van Mook, F. de Boer, dan Van Poel. Sebagai penengah dalam sidang-sidang ini dipimpin oleh Lord Gillan, yaitu seorang tokoh diplomat dari Inggris. Sedangkan saksi-saksi perundingan ada Amir Syarifuddin, Dr. Laimena, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta juga hadir dalam perundingan ini. Dapat kita saksikan bersama, ini adalah diorama dari peristiwa perundingan Linggarjati, karena tempat ini saat ini telah menjadi Museum Linggarjati. Perundingan Linggarjati menghasilkan 17 poin yang disepakati. Namun yang harus Ananda ingat ada 7 poin utama, yaitu yang pertama, pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Yang kelima, pemerintahan Republik Indonesia mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Yang keenam, pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Sedangkan yang ketujuh,
Bila terjadi perselisihan dalam perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada komisi arbitrase. Nah, di sini Ananda dapat memperhatikan bahwa setelah melakukan sidang demi sidang, seluruh delegasi kembali ke wilayahnya masing-masing. Naskah persetujuan kemudian baru ditandatangani pada 25 Maret 1947 oleh kedua ketua delegasi di Istana Rijswijk atau Istana Merdeka setelah disahkan parlemen masing-masing. Ananda semua perlu diingat, meskipun perundingan Linggarjati ini banyak tentangan dari tokoh-tokoh kita karena isinya sangat merugikan bangsa Indonesia, tetapi ini menjadi titik awal adanya dukungan dan pengakuan kedaulatan internasional terhadap Indonesia. Demikian ulasan kita kali ini. Semoga dapat memberi pemahaman kepada Ananda semua tentang berlangsungnya perundingan Linggarjati. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada materi yang lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.